Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Namun sayangnya kehadiran Al-Quran belakangan ini seakan terabaikan oleh umat Islam itu sendiri. Saat ini kita lebih senang membaca postingan-postingan di beranda media sosial kita dibandingkan dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah memprediksi bahwasanya nanti umatnya akan mengabaikan Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Hal ini pernah dikeluh kesahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Furqan ayat 30, yang artinya Rasul yaitu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mengabaikan Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah jauh dari petunjuk dan pedoman yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah jauh dari petunjuk dan pedoman untuk meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini, akan tetapi di akhirat kelak. Maka dari itu janganlah pernah kita mengabaikan Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran, mari kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kita bangsa Eropa itu bisa sangat maju dengan pesat? Itu disebabkan dengan Al-Quran. Seorang penulis berkebangsaan Inggris pernah berkata bahwasanya bangsa Eropa itu tidak boleh melupakan budinya terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan terbitnya mentari pengetahuan di dunia Eropa. Jika mereka saja yang tidak beriman kepada Al-Quran mau menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, mau mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, mau mengambil petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, lalu mengapa kita sebagai umat Islam yang mana Al-Quran itu merupakan kitab suci kita tidak mau menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan heran jika saat ini kita tertinggal dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Kita tertinggal dibandingkan dengan bangsa Eropa, karena sesungguhnya mereka mau mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan kita sebagai umat Islam kurang mau memperhatikan Al-Quran. Kita mengabaikan Al-Quran,
dan tidak mau mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Seorang sejarawan Italia pernah berkata, kritikan tidak mungkin diberikan kepada agama Islam yang suci. Akan tetapi, andaikan umat Islam itu jauh dari keberuntungan dan kebahagiaan, itu sesungguhnya disebabkan kita lebih senang membaca dan memahami Al-Quran, namun kita tidak mampu untuk menjaga dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mulai sekarang jangan kita abaikan lagi Al-Quran. Hadirkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita membaca Al-Quran, mari kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya jika kita mampu mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu, maka kejayaan akan menghampiri kita dan keberuntungan di dunia serta di akhirat pun akan kita dapatkan. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.